Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dengan NIM 2103231, kelas Agribisnis Perkebunan A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pembibitan meniseri atau pembibitan utama. Nah, pengertian dari meniseri ini merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery atau pembibitan awal di transplanting ke polybag besar. Bibit yang berkualitas dari meniseri akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan meniseri. Di antaranya seperti persiapan lahan. Nah, persiapan lahan ini dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air dan mudah dijangkau. Nah, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Setelah dilakukannya persiapan lahan, kemudian mempersiapkan media tanam. Pada tahap ini polybag yang digunakan yaitu berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang teksturnya itu gembur, subur, bersih dan dari potongan kayu banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, diantaranya tanah lempung atau loam, kloda dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampurkan dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Nah, selanjutnya pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian, tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam meniseri dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas. Lalu dimasukkan ke dalam lubang atau polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi, membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 kali 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah.
Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada proses menajerie itu merupakan bentuk pengendalian, mencegah, serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Nah, hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada menajerie yaitu kumbang, afogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulvularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda-silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Selanjutnya itu ada penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali untuk gulma yang berada di sekitar jalan dan luar polybag. Dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isoflovilamina glifosat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Nah, alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari, dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Setelah itu pemupukan. Nah, tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya. Setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan karbon. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan, jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur nitrogen. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang penting. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur ini. Ada berbagai ciri-ciri yang tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau,
pucat dan kekuningan, bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan JA serta NPK. Adapun kandungan fosfor pada pemupukan menesery, yaitu unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor ini munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar sehingga jadi menyatu. Bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna oranye. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tanaman. Maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umurnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya itu ada kandungan kalium. Kalium ini merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utama adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Adapun unsur lain yaitu magnesium atau Mg. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kieserit dan dolomit. Pemupukan di menesery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg. Cara aplikasi pemupukan pada tahap ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan sesuai kebutuhan dari masing-masing bibitnya. Setelah itu dilakukannya penyiraman.
bibit meniseri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari. Atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di meniseri dilakukan pada pagi hari pukul 7 sampai 8 WIB dan sore hari pukul 4 sampai 5 WIB. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Seleksi bertujuan untuk mendukung bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama itu umur 4 bulan dan daun tidak membelah, bisa ditemui pada tahap ini. Di tahap kedua umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya, seleksi tahap 3 umur 8 bulan, bibit yang terkena bercak daun. Antraknosa dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Pada tahap terakhir, tahap 4, proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memudahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Pada tahap meniseri, jika kekurangan nitrogen, kalium, boron, dan magnesium, maka pertumbuhan pada bibit kelapa sawit itu tidak akan tumbuh secara optimal. Nah, mungkin ada beberapa kecacatan atau bercak-bercak daun yang menguning itu diakibatkan karena kurangnya pupuk, serangkaian dari pupuk yang ditanam pada bibit di meniseri ini. Nah, kondisi lingkungan, curah hujan yang tidak mencukupi. Tanaman sawit sangat bergantung ketersediaan air yang cukup, terutama selama fase pembentukan buah. Kekurangan air akibat musim kemarau yang panjang atau kurangnya sistem irigasi dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak sempurna. Panas berlebih juga menyebabkan kondisi suhu yang terlalu tinggi atau kekeringan ekstrim dapat mempengaruhi proses penyerbukan, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Ini bisa menyebabkan tandan dengan jumlah buah yang sedikit atau buah yang tidak berkembang sempurna. Nah, kelembapan rendah seperti kelembapan udara yang rendah dapat juga mempengaruhi fisiologi tanaman, termasuk mekanisme pengisian buah pada tandan yang menyebabkan buah kerusakan lebih kecil atau tidak berkembang penuh. Banjir juga menyebabkan tanaman sawit yang tumbuh di daerah dengan sistem drainase buruk dapat terkena banjir. Kondisi akar yang tergenang air terlalu lama bisa menyebabkan stres pada tanaman dan mengganggu pembentukan buah. Nah,
Adapun penyakit dan hama pada proses menasseri ini yaitu penyakit busuk tandan atau bunch rot. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti Marasmius palmivorus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada tandan buah sehingga tandan tidak berkembang sempurna dan buah yang dihasilkan rusak atau tidak penuh. Selanjutnya ada Crohn disease atau penyakit tajuk. Ini merupakan penyakit yang mempengaruhi bagian atas atau tajuk dari tanaman kelapa sawit. Meskipun penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, penyakit ini menyebabkan kelainan pertumbuhan pada bunga dan buah, sehingga tandan buah bisa tidak berbentuk dengan sempurna. Serta hama penggerek buah sawit. Hama seperti ulat api dan kumbang dapat merusak tandan buah, menyebabkan deformasi pada buah dan tandan yang tidak sempurna. Kerusakan ini bisa menghambat pembentukan buah yang normal. Selanjutnya juga kondisi penyerbukan yang tidak optimal. Kurangnya penyerbukan yang tidak sempurna misalnya akibat kurangnya serangga penyerbuk seperti kumbang Elaiodobius camarinuricus dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak optimal. Hal ini sering terjadi jika populasi kumbang penyerbuk karena penggunaan insektisida yang berlebihan atau perubahan lingkungan yang drastis. Nah, untuk faktornya, beberapa tanaman sawit mungkin memiliki masalah dalam penyerbukan silang yang efektif, yang mengakibatkan pembentukan buah yang tidak sempurna. Nah, stres fisiologis dari proses menasseri itu ada mencakup 4 jenis. Yang pertama itu stres lingkungan. Nah, stres lingkungan ini pada bibit kelapa sawit dia mencakup kekeringan, kekurangan nutrisi, atau serangan hama dapat menyebabkan stres fisiologis pada tanaman. Tanaman yang mengalami stres mungkin tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengisi buah secara optimal, sehingga tandan buah yang berbentuk tidak penuh. Nah, stres akibat pemangkasan atau pemeliharaan yang salah. Pemangkasan daun yang berlebih atau tidak tepat waktu dapat mengganggu proses fotosintesis, mengurangi produksi energi yang dibutuhkan untuk pembentukan buah, dan perawatan pada fase TBM yang kurang tepat. Periode tanaman belum ini sangat krusial untuk pembentukan struktur tanaman yang kuat. Kesalahan dalam pemeliharaan selama fase ini seperti pemupukan yang tidak memadai dan kesalahan dalam pemeliharaan selama fase ini seperti pemupukan yang tidak memadai dan penanaman yang terlalu padat dapat berdampak jangka panjang terhadap produktivitas tanaman saat akan menghasilkan. Nah, transplanting ke menasseri dilakukan pada bibit yang berumur 3-4 bulan atau memiliki 4-5 helai daun. Persiapan tempat untuk menyusun seluas 1 hektar dilakukan dengan tenaga manusia dengan cara pembersihan lahan bebas tunggul dan lahan dapat disusun polybag besar. Nah, sini saya akan menyinggung tentang ukuran polybag.
Ukuran polybag besar adalah 0,15 cm kali 40 mm kali 50 cm lie flat setelah diisi tanah diameter kurang lebih 25 cm dari tinggi lebih kurang 29 cm. Berwarna hitam dengan 4 baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Letak lubang perforasi berdiameter 5 mm. Selanjutnya itu ada penempatan polybag. Bibit ditanam dengan jarak tanam 90 cm segitiga sama sisi. Sedangkan bibit APM untuk sisipan ditanam dengan jarak 150 cm segitiga sama sisi. Untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan pemancangan di dua sisi petak memakai alat meteran dan kawat licin atau tali rami dengan menggunakan bahan cat dan anak pancang. Sewaktu menyusun polybag, kedua tangan pekerja harus berada pada dasar polybag. Nah, selanjutnya itu ada transplanting di polybag besar. Tata cara pelaksanaan transplanting dari polybag kecil ke polybag besar dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk tempat pemindahan bibit polybag kecil, dibuat beberapa kotak kayu dan dapat menggunakan pisau silet atau cutter. Untuk mengayat polybag kecil, dibutuhkan kereta sorong atau trailer mini traktor untuk memindahkan kotak berisi bibit kecil dari pre-nursery. Nah, pastikan polybag besar sudah tersusun benar dengan posisi tegak dan telah diisi tanah pada polybagnya. 1 hari sebelum transplanting, siram tanah di polybag besar sampai jenuh air guna memudahkan pembuatan lubang tanam pada keesokan harinya. Dan membuat lubang di tengah polybag dengan menggunakan alat pelubang yang sudah disiapkan. Kedalaman lubang dibuat lebih kurang 20 cm atau disesuaikan dengan tinggi tanah di polybag kecil. Siram bibit pre-nursery sebelum dipindahkan dan angkat bibit pre-nursery dengan hati-hati dan disusun ke atas masing-masing kotak kayu sebagai tempat pengangkutannya dan diangkut ke lokasi polybag besar. Menurunkan bibit di lokasi polybag besar dan diletakkan hati-hati satu demi satu di samping masing-masing polybag besar. Apabila menggunakan cutter, sayat polybag kecil secara vertikal di sepanjang sisinya. Keluarkan bibit lengkap dengan tanahnya dari polybag kecil secara hati-hati. Masukkan ke dalam lubang tanam di polybag besar. Bila lubang terlalu dalam, harus terlebih dahulu diisi tanah untuk disesuaikan kedalamannya. Dan bila lubang terlalu dangkal, harus terlebih dahulu didalamkan. Tekan sedikit untuk memadatkan tanah dan melakukan penambahan tanah sehingga permukaan tanah dari polybag kecil sama dengan permukaan tanah polybag besar, atau lebih kurang 5 cm di bawah bibir polybag besar. Selanjutnya, lakukan penyiraman secukupnya segera sesudah transplanting. Setelah dilakukannya transplanting, pada tahap ini dilakukannya perawatan. Perawatan itu bertujuan membersihkan gulma yang tumbuh di dalam maupun di luar antara polybag. Nah, semua peralatan yang dipakai untuk kegiatan perawatan seperti alat semprot, ember, dan takaran
pengaduk. Harus diberi tulisan khusus herbisida secara jelas dengan warna merah dan disimpan terpisah dari peralatan lainnya, sehingga dipastikan bahwa peralatan ini tidak digunakan untuk kegiatan penyemprotan pupuk, daun, maupun pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penggunaan APD harus dipastikan secara lengkap pada saat pekerja melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Selanjutnya, penyiraman. Penyiraman setara dengan 6 mm curah hujan. Untuk setiap kali penyiraman harus dilakukan pagi dan sore dengan menggunakan gembor, dan penjelasan lebih lanjut lihat butir norma TK sama dengan 320 kurang 340 HK. Dan selanjutnya itu penambahan tanah di dalam polybag dilakukan seperlunya untuk mempertahankan permukaan tanah lebih kurang 5 cm di bawah bibir polybag. Dan selanjutnya pemberian mulsa. Mulsa diberikan secara merata di atas permukaan tanah dalam polybag segera setelah penanaman. Mulsa yang dianjurkan adalah cangkang. Apabila tidak tersedia cangkang, dapat juga digunakan fiber atau potongan lalang kering. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit padat dan gulma. Bisa menggunakan secara manual, kimia maupun biologis. Pemupukan selanjutnya dilakukannya pemupukan sesuai SOP pemupukan dan dosis yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu menyeleksi. Memastikan bibit ditandai sesuai dengan kriteria APKIR dan unit head. Melakukan cross check untuk memastikan sebelum dilakukan APKIR. Seleksi dilaksanakan dengan tahapan pada umur bibit 6 bulan, pada umur bibit 9 bulan, dan pada umur bibit 12 bulan. Pada saat persiapan pengiriman bibit ke lapangan. Adapun tata cara pelaksanaan seleksi bibit, berikan tanda dengan cat warna putih di polybag setiap bibit APKIR atau abnormal. Unit head memastikan bibit yang ditandai sesuai dengan kriteria APKIR. Catat dan buat berita acara semua bibit yang di APKIR. Bibit APKIR dikeluarkan dari blok bibitan dan dimusnahkan. Jumlah bibit APKIR selama di meniseri antara 10-15%. Ciri bibit abnormal di meniseri itu ada kerdil atau run standard, bibit yang pertumbuhan vegetatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurnya. Dan bibit erek akibat faktor genetik, daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit, tajam terhadap sumbu vertikal sehingga terlihat tumbuh tegak. Biasanya anak daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit terhadap tulang daun rascis dan terlihat sangat kaku. Bibit yang layu dan lemah atau limp
pelepah dan helai daun terlihat lemah atau layu. Penampilan bibit secara keseluruhan pucat dan pertumbuhan daun muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Dan bibit flat top, dia mengakibatkan karena faktor genetik. Daun yang baru tumbuh dengan ukuran yang makin pendek dari daun yang lebih tua, sehingga tajuk bibit terlihat rata. Short internode itu jarak antara anak daun pada tulang pelepah atau racis. Terlihat sangat dekat dan bentuk pelepah tampak pendek. Dan selanjutnya wide internode. Jarak antara anak daun pada racis terlihat sangat lebar. Bibit terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi dari normal. Anak daun yang sempit atau narrow leaf, bentuk helai anak daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya atau lidi sehingga berbentuk seperti jarum. Anak daun ini biasanya tumbuh membentuk sudut yang tajam dengan racis. Anak daun tidak pecah atau juvenile. Helai anak daun tetap bersatu seluruhnya atau tidak pecah. Daun berkerut. Bentuk daun ini memperlihatkan berbagai tingkatan kerutan dan pada tingkat yang lebih berat akan terlihat kerutan tersebut. Pecah menyilang, gejala berat disebabkan oleh faktor genetik dan gejala ringan disebabkan oleh kekurangan air atau water stress. Chimera, sebagian atau seluruh daun secara seragam berubah menjadi pucat atau bergaris kuning terang yang sangat kontras dengan warna hijau gelap dari jaringan yang normal. Bibit terserang crown disease. Akibat faktor genetik, pelepah menjadi bengkok, melintir dan mudah patah. Selanjutnya itu ada blast. Bibit biasanya berubah secara progresif ke arah coklat dan mati perlahan-lahan dimulai dari daun yang lebih tua dan bergerak ke atas ke daun yang lebih muda. Nah, bibit yang terserang berat oleh hama dan penyakit, bibit yang terserang busuk, pucuk, dan hama atau penyakit lainnya harus dipisahkan. Bibit-bibit afkir hasil penyeleksian harus segera dimusnahkan dan polybag bekas bibit dikumpulkan pada tempat tersendiri. Nah, pada tahap nursery ini ada persiapan pemindahan bibit ke lapangan. Yang pertama itu dilakukan pemutaran bibit atau rotating. Bibit diputar pada tempatnya 2 minggu sebelum dikirim ke lapangan. Setelah bibit diputar harus disiram air dengan cukup setiap hari sampai waktu pengiriman ke lapangan. Dan perlakuan bibit untuk persiapan pengangkutan, bibit harus diangkat dengan cara menempatkan satu tangan di dasar polybag dan satunya lagi menggenggam pangkal batang. Tidak boleh mengangkat bibit dengan cara menarik daunnya. Bibit tidak boleh dilemparkan atau dibanting, karena akan mengakibatkan polybag pecah. Bibit disusun satu lapis di atas truk dan disiram sebelum berangkat ke lapangan. Nah, selanjutnya itu ada proses Advanced Planting Material atau AVM Nursery. Dipelihara di pembibitan sampai umur 38 bulan. Penyisipan yang menggunakan bibit dari AVM di areal pertanaman tahun pertama akan memperkecil perbedaan pertumbuhan antara tanaman asli dengan tanaman sisipan. Prosedur kegiatan penanaman AVM harus mengikuti ketentuan seperti jarak polybag.
Polybag di pembibitan utama dibentuk segitiga sama sisi 150 cm. Dan dilakukannya penyiraman dilakukan dengan cara penyemprotan air melalui selang dengan mata gembor hingga kapasitas lapang sekitar 2 liter per polybag. Bila mana pertumbuhan bibit cukup tinggi, maka penyemprotan polybag akan terhalangi. Namun, pengairan harus terus dilakukan sampai kelembapan tanah di areal pembibitan terpenuhi. Hal ini dilakukan karena akar bibit kelapa sawit sudah penetrasi ke dalam tanah. Seleksi atau culling. Dalam keadaan normal, seleksi harus diselesaikan pada bulan ke-12. Bila bibit tertahan di pembibitan untuk jangka waktu yang lebih lama, suatu tahap seleksi pinal bibit harus dilakukan sebelum dimuat dan diangkut ke lapangan. Nah, pada waktu penanaman di lapangan, semua bibit kelapa sawit yang sudah diseleksi untuk dipindah tanamkan harus dalam keadaan sehat dan segar. Bibit-bibit afkir hasil seleksi harus segera dimusnahkan, dan polybag bekas bibit dikumpulkan pada tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pemangkasan pelepah. Pemangkasan pertama kali atau waktu pemangkasan pelepah kerucut biasanya pertama kali dilakukan ketika bibit mencapai usia 18 bulan. Di pembibitan utama, walaupun demikian, pemangkasan kerucut perlu diatur waktunya agar berlangsung 4 bulan. Sebelum merencana tanggal penanaman di lapangan, ini berarti untuk bibit yang akan ditanam 24 bulan. Setelah penanaman di pembibitan, maka pemangkasan kerucut pada umur 20 bulan. Pemangkasan secara kerucut pada semua pelepah dengan ketinggian 120 cm pada pelepah terluar sampai dengan 150 cm pada pucuk dari permukaan tanah. Di dalam polybag, parang yang digunakan harus tajam dan penyiraman yang cukup dibutuhkan sesaat setelah dilakukan pemangkasan kerucut. Kekurangan air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada bibit yang telah dipangkas. Pelepah hasil pangkasan diletakkan antar polybag bibitan, namun jika jumlahnya berlebih, sebagian dapat dibuang ke luar areal bibitan. Jika terjadi serangan penyakit bercak daun atau Culfularia DLL, maka pelepah hasil pangkasan harus dibuang keluar bibitan dan ditimbun pada tempat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pemangkasan akar atau root pruning. 3 bulan sebelum penanaman di lapangan harus dilakukan pemangkasan akar dengan cara memutar polybag dengan arah yang berlawanan. Penyiraman yang teratur akan memastikan bahwa bibit-bibit akan pulih kembali. 3 minggu setelah pemangkasan akar, polybag harus diputar kembali untuk mencegah pertumbuhan akar ke dalam tanah. Pada sore hari, sebelum pemindahan tanaman, bibit-bibit harus disiram dengan cukup guna mengurangi resiko kekurangan air pada saat ditransportasi dan penanaman di lapangan. Pemangkasan kedua kali. Bila mana bibit akan tertahan di pembibitan hingga 30 bulan atau lebih, harus dilakukan pemangkasan kerucut kedua kalinya dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu 4 bulan sebelum penanaman di lapangan. Pemangkasan kerucut kedua kalinya harus diikuti oleh pemangkasan akar seperti ablasi.
Bibit yang bertahan di pembibitan selama lebih dari 24 bulan diperkirakan sudah berbunga. Bunga ini harus dibuang pada saat pemangkasan pelepah. Nah, demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.